3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, hai, halo sahabat pejuang hidup positif. Gimana kabar hati kalian hari ini? Masih semangat? Masih happy kan? Aku doain dari lubuk hati yang terdalam, semoga kalian semua sehat, bahagia, rezeki kalian ngalir deras, tanpa putus kayak sungai Nil yang gak pernah kering. Anyway, by the way, honestly, seneng banget aku bisa ketemu kalian lagi di sini, di channel motivasi hidup positif yang penuh cinta, penuh harapan, dan penuh inspirasi untuk hidup lebih bermakna. Pertama-tama, first thing first, izinin aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah, Sang Pemilik alam semesta raya ini. Alhamdulillah untuk kemarin yang sudah kita lewati dengan segala cerita dan pelajarannya. Alhamdulillah untuk hari ini, saat ini, detik ini, sekarang kita masih diberi kesempatan hidup, bernafas, dan belajar bareng-bareng di sini. Dan tentu saja terima kasih untuk hari esok yang gak jaminan datang, tapi sudah Allah siapkan dengan begitu indah untuk kita semua. Karena remember that, setiap hari adalah privilege yang luar biasa. Teman-teman, jangan pernah berhenti ya, terus bangun sumber pasif income kalian. As long as kita konsisten, hidup pasti akan berubah. Oh iya, yuk kita absen dulu yuk. Dari daerah mana aja nih yang nonton? Jakarta mana? Malaysia, Singapura, Hong Kong, mana nih suaranya? Dan seperti biasa, yuk kita buka-buka requestan email yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Requestan kali ini datangnya dari Kang Ojol di Sleepy. Hai Sleepy, katanya begini, Min, ada loh Min yang lebih bahaya dari radiasi. Wah, apa itu Kang? Radianggep. Alamak. Nyesek ya Kang, kadang hidup memang begitu nonsens, tapi it's okay, nggak apa-apa, itu bagian dari cerita ya. By the way, sebelum kita lanjut ke topik yang super menarik, aku mau cerita sedikit ya. Kalian tahu nggak, sekarang di online shopnya Cawan Kosong, produk-produknya makin lengkap loh, mulai dari beauty care yang bikin kulit kalian glowing tanpa filter, ada fashion ladies and boys biar makin stylish, ada healthcare untuk jaga kesehatan keluarga, kosmetik, household yang bikin rumah kalian wangi dan kinclong, bahkan gadget kece pun ada. Jadi buat kalian yang pengen hidupnya makin cantik, makin sehat, makin berkualitas, please support channel ini dengan cara paling simple. Check out sekarang juga, bayarnya tunai, no utang-utang ya guys. Linknya udah aku taruh di deskripsi box bawah. Klik aja, nanti rezekinya ngalir balik ke kalian. Trust me, miracle happen ketika kita itu support satu sama lain. Because ketika kita beli dengan niat yang baik, secara nggak sadar kita itu udah ikut sedekah, ikut gerakan berbagi rezeki. Maybe I make mistake, tapi menurutku inilah cara paling mudah untuk memutar energi kebaikan. Oke, now let's talk about the main topik kita hari ini. Topiknya sedekah terbalik. Mungkin ada yang bilang, apa sih Min maksudnya, kok sedekah terbalik? Nonsens banget deh Mimin ini. But sorry to say ya, justru ini teknik yang 1.000.000% ampuh untuk merubah rezeki kalian. First of all, sedekah terbalik itu bukan sedekah biasa-biasa aja. Kalau biasanya kita sedekah karena kita memang sudah punya, di sedekah terbalik ini kita melakukannya justru sebelum kita mempunyai sesuatu. Confused, kamu bingung, pusing, doesn't matter. Aku jelasin pelan-pelan ya, so simak baik-baik supaya kalian gak gagal paham ya. Dicerna pelan-pelan. Misalnya,
kamu pengen rezeki kamu laris, kamu pengen rumah impian, pengen rezeki deras. Biasanya kita nunggu dulu rezeki datang, ya kan? Baru kemudian kita sedekah. Nah, di sedekah terbalik itu sebaliknya. Kita sedekah duluan, kita memberi duluan, kita berbagi duluan. Padahal secara kasat mata kita itu juga lagi butuh, bahkan lebih butuh. Actually, teknik ini mengajarkan kita tentang mindset kelimpahan. Karena sometimes hidup ini seperti cermin. Apa yang kita kasih itu yang balik ke kita. Kita sedekah di saat butuh. Mungkin orang bilang, gila sih itu. Itu sih namanya bunuh diri, Min. But guess what? Justru disitulah letak rahasia Allah menyimpan keajaibannya. Remember that. Pikiran kita yang selalu bilang aku kurang, aku nggak punya, itulah yang membuat rezeki kita tertutup, macet, mampet, dan mandek. Tapi ketika kita memberi di saat kita sedang butuh, kita mengirim pesan ke semesta. Aku ini kaya, aku ini cukup, aku ini berlimpah. Dan suddenly rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Correct me if I'm wrong ya, tapi pengalaman banyak orang ngebuktiin sedekah terbalik ini bikin hidup mereka berubah total. Maybe awalnya memang kerasa berat, bahkan sometimes ada rasa takut. Tapi finally kalau kita jalani dengan healthy mindset, dengan ikhlas, dengan doa yang benar, somehow rezeki akan berkembang, expand, berlipat-lipat kali ganda. Oke guys, let's dive deeper. Sahabat-sahabat positifku, jadi gini ya, banyak orang yang mengira rezeki itu datang karena kerja keras semata. Dan honestly, kerja keras itu penting. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kerja keras tanpa mengaktifkan hukum energi berbagi, biasanya rezeki kita stuck di situ-situ aja. Begitu nggak? Aku pernah ngalamin sendiri loh, dan mungkin beberapa dari kalian juga pernah. Dulu aku itu tipikal orang yang super hati-hati banget soal uang. Semua harus dicatat, harus ada sisa, harus aman. Nggak salah sih, itu nggak salah sih. Tapi somehow tanpa aku sadari, mindset aku justru itu adalah mindset kekurangan. Setiap kali ada peluang berbagi, aku bilang ke dalam hati aku sendiri, ntar aja deh, tunggu aku punya lebih dulu, kan aku punya pas-pasan. But guess what? Semakin aku menunggu, semakin aku gak pernah merasa cukup. Sampai pada akhirnya aku ketemu konsep sedekah terbalik ini. Jujur, awalnya aku mikir, ini nonsen banget sih. Masa iya kita sedekah duluan, baru rezeki akan nyusul kemudian. Tapi ternyata hidup memang gak selalu masuk akal. Dan Tuhan memang suka kasih kejutan yang gak bisa kita tebak dengan logika. Contoh kisah nyata ya, aku cerita dikit ya. Ada temen aku ya, kita sebut saja namanya Melody. Waktu itu dia lagi struggling banget hidupnya. Usahanya sepi, tagihannya numpuk, tabungannya semakin tipis terkikis. Suatu hari dia dengar kajian tentang sedekah terbalik. Dengan modal pas-pasan dia itu nekat sisihin 50.000 buat beli makanan dan kasih ke orang-orang di sekitar kontrakannya. Dan honestly dia nggak berharap apa-apa sih. Dia cuma bilang, ya Allah, ini aku nggak punya apa-apa selain niat baik di dalam hatiku. Kalau ini bisa menjadi jalan rezekinya aku, tolong bimbing aku ya Allah. Dan suddenly 2 hari kemudian ada orang yang gak sengaja nemuin akun usahanya di medsos. Orderannya menjadi besar dan akhirnya bisnisnya mulai bangkit kembali. Orderannya semakin lancar. Ini apakah coincidence? Apakah ini suatu kebetulan? Maybe,
Tapi aku percaya, I believe itu bukan kebetulan sih. Itu adalah energi sedekah yang berbalik ke dia berkali-kali lipat. Jadi first thing first, sedekah terbalik ini bukan tentang jumlah nominalnya, bukan tentang besar atau kecilnya, tapi tentang energi yang kita pancarkan dari dalam hati kita yang tulus. Dan itu nggak bakal bisa bohong, karena remember that semesta itu nggak pernah salah baca sinyal. Kalau kita selalu berpikir aku kekurangan, aku nggak bisa, aku nggak mampu, nanti aja deh, uangku masih pas-pasan. Nah, energi itu yang akan balik ke kita. Tapi kalau kita bilang ke semesta dan ke diri sendiri, aku kaya, aku sudah cukup, aku ini berlimpah, dan aku bisa berbagi, maka pintu rezeki kebuka lebar seluas-luasnya. Dan sometimes kita butuh keberanian untuk ngelawan rasa takut kekurangan tersebut. Karena kekurangan itu sebenarnya bukan nyata. Itu hanyalah ciptaan pikiran kita sendiri. Mind is creating reality. Remember that. Jadi ada teknik praktis sedekah terbalik. Biar gak cuma teori, aku kasih tips praktis ya, supaya kalian ini bisa coba sendiri. Niatkan di dalam hati, jangan karena gengsi, apalagi karena pamer-pamer. Sedekah terbalik itu powerful kalau didasari dengan niat yang tulus. Mulai dulu dari yang kecil, bahkan dari 1.000 perak pun, atau bahkan 5.000 pun bisa jadi pintu rezeki kalau dilakukan dengan ikhlas. Jadiin ini sebuah kebiasaan. Whenever kamu dapat rezeki, sekecil apapun, sisihin untuk berbagi. Ikhlaskan hasilnya, jangan dihitung-hitung atau mengharapkan balasan yang instan. Karena unfortunately banyak banget orang berhenti sedekah karena merasa nggak ada hasil yang cepet. Jadi perbanyak doa syukur. Syukur itu adalah magnet. Kalau hati kita penuh dengan rasa cukup, rezeki yang datang akan expand, berlipat-lipat. Kenapa sih kok disebut terbalik? Maybe ada yang masih bingung, kenapa sih disebut terbalik? Karena kebanyakan orang berpikir, kalau aku sudah mapan, aku baru berbagi nantinya. Tapi konsep ini ngajarin kita berbagilah, maka kemapanan akan mengejar kamu. Ini bukan sekedar teori doang loh ya. Banyak pengusaha besar, bahkan miliarder dunia yang menerapkan prinsip ini. Mereka berbagi bukan karena telah kaya, mereka kaya karena berbagi. Perubahan mindset yang terjadi, yang luar biasa dari sedekah terbalik, ini bukan cuma rezeki yang balik, tapi perubahan mindset yang kita rasakan. Jadi kita jadi nggak takut lagi sama uang. Kita belajar bahwa uang itu cuma sekedar energi. Kadang bahkan tanpa kita sadari, rasa sempit di dalam hati kita itu hilang tiba-tiba begitu aja. Kita jadi lebih ringan, lebih lega, dan lebih percaya sama janji Allah. By the way, kalau kalian pernah ngerasain kayak, duh kok hidup aku gini-gini aja sih ya, kok rezeki gak pernah cukup sih, coba kamu evaluasi. Maybe yang kurang itu bukan kerja kerasnya kamu, tapi keberanian kamu untuk memberi. Mungkin, maaf ya, sorry to say ya, barangkali selama ini kamu pelit, selama ini kamu terlalu menggenggam. Aku kasih gambaran gampangnya, oke? Energi sedekah itu kayak bumerang. Semakin kuat niat dan ketulusan kita melemparnya, semakin kenceng energi itu akan balik ke kita. Dan finally, yang balik itu nggak cuma uang. Kadang yang balik itu adalah kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, relasi yang harmonis, peluang bisnis, bahkan rasa bahagia yang nggak bisa dibeli pakai uang berapapun itu. Jadi mindset yang sehat dan konsisten, kuncinya cuma satu, healthy mindset dan konsistensi. Selama niat kita baik,
kita ikhlas, dan kita percaya sama prosesnya, somehow rezeki itu akan selalu datang. Kadang memang gak langsung, kadang datang dari arah yang gak terduga-duga. Tapi percayalah, gak ada satupun kebaikan yang hilang dengan sia-sia. Alright teman-teman, first thing first, mari kita tarik benang merahnya ya. Sahabat positifku, dari perjalanan panjang tadi ada beberapa poin penting yang harus banget kalian bawa pulang atau kalian simpan. Sedekah terbalik bukan tentang jumlah tapi tentang energi. Memberi itu bukan soal seberapa besar nominalnya, tapi seberapa tulus hati kita saat melakukannya. Rezeki datang bukan karena logika. Rezeki datang bukan karena logika, tapi karena keyakinan dan energi berbagi. Sometimes yang gak masuk akal itu justru membawa keajaiban yang luar biasa. Berani melawan mindset kekurangan. Ingat ya, kekurangan itu cuma ilusi pikirannya kamu. Pikiran kamu sendiri yang menciptakannya. Pikiran kamu itu terlalu berisik. Mind is creating. Remember that. Kalau kamu yakin kamu cukup, semesta akan menunjukkan bahwa kamu itu memang cukup. Konsistensi adalah kuncinya. Sedekah sekali itu baik, sedekah terus-menerus itu luar biasa. Karena energi kebaikan yang mengalir tanpa henti akan memanggil rezeki tanpa henti pula. So nikmati prosesnya, ikhlaskan hasilnya. Jangan berhitung sama Tuhan, jangan berhitung sama Allah. Dia tahu cara terbaik ngebalas kebaikan kita, bahkan dari arah yang gak pernah kita bayangin sekalipun. Dan finally, sedekah terbalik ini bukan cuma tentang memberi, ini tentang membebaskan diri dari ketakutan, membuka ruang untuk kelimpahan, dan ngebangun hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. So teman-teman, saatnya aku ucapin apresiasi ya. Anyway, honestly, aku gak bisa berhenti berterima kasih kepada kalian semua. Dulu channel ini lahir cuma dengan 2 biji subscriber, ya kan? Iya, cuma 2 biji subscriber. But guess what? Hari ini alhamdulillah berkat support kalian semua, channel ini sudah dikenal luas. Jadi tempat belajar dan healing banyak orang. Thank you. Khususnya buat kalian yang selalu nge-share video ini ke grup-grup komunitas influencer, ke grup afiliator sukses, ke komunitas kreator regional, bahkan ke grup keluarga besar yang isinya kadang cuma stiker WA doang. Kalian ini luar biasa. Kalian bukan cuma sahabat, tapi juga bagian dari perjalanan besar channel ini. Dari hatiku yang terdalam, I love you guys. Kalian adalah energi positif yang bikin aku terus semangat untuk berbagi. Jadi oke ya, saatnya aku pamit undur diri, tapi dengan hati yang tetap hangat, karena aku tahu energi kita nggak akan pernah putus walaupun video ini berakhir. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan langkah-langkah kalian dipermudah, rezeki kalian dilancarkan, kesehatan kalian terjaga, dan hati kalian selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan berbahagia tanpa batas. Tuhan semesta raya selalu memudahkan setiap niat baik kalian, mempertemukan kalian dengan orang-orang yang tepat, dan menuntun hidup kalian ke arah yang terbaik. Dan jangan lupa ya, terus sebarin energi kebaikan ini, karena setiap kali kalian klik tombol share, like, ataupun komen, itu bukan cuma dukungan buat aku, tapi juga sedekah digital yang bisa bantu orang lain untuk menemukan inspirasi baru. Oh ya, aku apologize ya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau barangkali selama penyampaian tadi ada aja kata-kata yang mungkin gak enak didengar, atau ada kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur khilaf ya.
Dari kesemua ulasan tadi, inget ya, ambil positifnya, buang-buang negatifnya. Dan kalau ada racikan kalimat yang nyelekit, anggap aja itu bonus bumbu micin, biar nggak hambar ya. Dan mohon maaf nih guys, aku harus segera OTW urgent ke gedung DPR. Iya, beneran, serius. Katanya mereka butuh aku buat ikut berpartisipasi memperjuangkan aspirasi rakyat. Sekalian meeting sama orang-orang pilihan untuk ngebahas mindset sehat biar hidup kita semua lebih selaras, gak gampang tersesat, dan semesta raya ini terus merestui langkah-langkah kita. Kalau cuaca mendukung, nanti aku sempetin live ya dari Jakarta Pusat biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sambil ngopi. Jadi stay happy, stay positif, dan stay amazing. Kalian bukan cuma penonton biasa, kalian itu keluarga. Dan remember that, as long as kita terus bergerak, terus belajar, dan terus berbagi, hidup ini akan selalu penuh dengan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. So, see you in the next video guys. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.